Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita kembali merenungkan firman Tuhan. Jangan lupa mohon like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini perbincangan kita seputar tentang bagaimana respon kita terhadap firman Tuhan yang mengubah hidup kita. Di dalam Matius pasal 13 ayat 1 sampai 23, tapi saya akan bacakan 1 sampai 8 saja. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu semakin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang apakah mendengar firman Tuhan itu sangat berkuasa sehingga mengubah hidup orang, atau bahkan orang itu sudah berulang-ulang mendengar firman Tuhan tetapi tidak ada perubahan di dalam kehidupannya. Mari kita akan mempelajarinya. Penempatan perumpamaan tentang penabur sangat tepat yang diberitakan Tuhan Yesus. Pada waktu itu Yesus sedang dikerumuni orang banyak di sebuah rumah. Karena mungkin kurang nyaman, banyak orang, akhirnya dia pergilah ke pantai. Di sana dia naik perahu dan orang-orang duduk di sekitar pantai itu. Kerumunan banyak orang begitu antusias ingin mendengar apa yang dikatakan Yesus saat itu. Pertanyaannya yang simpel, apakah semua orang itu mempunyai respon yang baik tentang pemberitaan firman Tuhan? Adakah firman Tuhan itu menyelamatkan mereka, atau mereka hanya ingin mendengar tetapi tidak mengerti? Bapak Ibu Saudaraku, sebagaimana yang telah diuraikan dalam khotbah ini, dalam perumpamaan ini tidak terletak pada pemberitaan firman, maksud saya. Fokus dalam perumpamaan seorang penabur itu tidak terletak pada pemberitaan firman, tetapi pada penerimaan terhadap firman itu sendiri. Firman yang sama disampaikan pada sekelompok orang, tetapi berbeda respon orang yang menerimanya. Kalau saya guru punya murid 30 di dalam kelas, respon 30 anak ini saat mendengar saya mengajar itu berbeda-beda saat saya memberikan ulangan, saya memberikan tes. Hasil dari mereka mendengar itu berbeda-beda antara satu anak dengan anak yang lain. Demikian juga kalau waktu Bapak Ibu Gembala sedang menyampaikan firman Tuhan, jemaatnya 100 persepsi lah yang ada, pendapatnya yang berbeda, bahkan cara mendengar yang berbeda. Ada banyak anak Tuhan sekarang saat pendetanya mengajar firman Tuhan, dia asik dengan HP-nya, men-scroll media sosial, chat dengan rekan bisnisnya, atau main game saat pendetanya menyampaikan firman Tuhan. Apakah hal-hal yang seperti ini dapat membuat Anda berbuah saat mendengar firman Tuhan? Mari kita akan membedah sedikit demi sedikit supaya Bapak Ibu lebih mengerti mengapa ada banyak anak Tuhan sudah ribuan kali mendengar firman Tuhan
tetapi tidak mengalami pembaharuan budi, pembaharuan pikiran dan hati yang sangat keras, bukan hati yang Tuhan kehendaki. Perumpamaan ini banyak menyinggung tentang tindakan untuk mendengar. Dalam terjemahan LAI, kata dasar mendengar muncul 14 kali. Yang dimaksud dengan mendengar dalam teks ini bukan sekedar mendengar secara hurufiah saja tentunya. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Di ucapan akhir perumpamaan menyiratkan bahwa dibutuhkan suatu pendengaran yang benar-benar fokus kepada arah, bukan hanya sekedar memiliki indera pendengaran. Bapak Ibu, mendengar di sini dikaitkan dengan melihat ya Bapak Ibu ya, menanggapi. Walaupun demikian, mengerti dalam konteks ini kita tidak boleh membatasi ya namanya pemahaman secara intelektual belaka tentunya. Murid-murid Tuhan Yesus sudah disebut sebagai orang yang mengerti rahasia kerajaan Allah. Tetapi Bapak Ibu saudaraku perlu ingat, mereka juga belum mengerti tentang perumpamaan yang diucapkan Yesus tentang penabur saat itu. Mendengar yang dimaksud adalah mendengar secara spiritual. Jelas dari bagian ini ada sisipan Matius 13 ayat 9 sampai 17 ya. Bapak Ibu bisa baca di rumah sampai 23 di sana. Di antaranya di situ ada dua hal, tapi ada sisipannya di tengah-tengah. Jadi isinya tentang perumpamaan. Matius pasal 13 ayat 3 sampai 8 itu isi perumpamaan yang kita baca tadi. Dan penafsirannya itu di ayat 18 sampai 23. Bagian sisipan ini menerangkan dua kelompok orang di dalamnya. Bapak Ibu, mereka yang telah mampu mengerti dan menanggapi, sekalipun mereka mendengar dan melihat. Ada orang yang punya tipe-tipe yang melihat, mendengar, tapi tidak mengerti. Dua kelompok ini bilang saja murid Yesus. Murid-murid Yesus ini sudah mengerti karena memiliki mendengar secara spiritual, karena mendapatkan karunia daripada Allah. Sedangkan banyak orang mendengar firman Tuhan hanya mendengar tetapi tidak mengerti. Mereka kadang-kadang menyangkal apa isinya, kok tidak relevan, tidak masuk akal dan sebagainya. Bapak Ibu ingat, padahal mereka belum mengerti arti itu semuanya. Makanya Tuhan mengajarkan kepada kita hari ini, kita patut bersyukur karena kita tipe-tipe orang yang mendapatkan kasih karunia untuk mengenal firman Tuhan. Mendengar adalah melihat, menanggapi. Mendengar dengan seksama, tidak dengan ngelamun, tidak dengan sibuk dengan HP-nya. Bapak Ibu saudaraku, ketidakmampuan mereka untuk mengerti bukan disebabkan karena natur perumpamannya itu mengandung teka-teki. Maaf ya, saya akan minum dulu. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun mereka melihat, sekalipun mereka mendengar, mereka tidak dapat mengerti apa yang dimaksud Tuhan dalam hal itu. Mereka pada dasarnya tidak mau mendengar dengan sungguh-sungguh. Kegagalan mereka dalam memahami perumpamaan yang sederhana ini membuktikan keadaan rohaninya yang sebenarnya. Perumpamaan itu kan tentang seorang penabur. Itu berbicara tentang daerah pertanian gitu. Orang sana pasti harusnya itu sudah paham, tapi justru mereka tidak mengerti. Berarti mereka mendengar tapi tidak mengerti. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita dikaruniai Allah untuk percaya, dikaruniai kuasa Roh Kudus untuk mengenal firman Tuhan itu lebih dalam. Tetapi ada banyak anak Tuhan terjebak di dalam 4 fungsi atau apa ya, 4 respon lah saya bilang, 4 respon yang diambil dalam mendengar firman Tuhan. Di sini perumpamaan yang pertama adalah
Beragam respon terhadap firman Tuhan, salah satunya adalah keadaan hati seseorang akan tampak pada perilaku mereka yang terkenal. Ya, ada orang bilang begini, yang internal terwujud dari yang eksternal. Begitu juga dengan sikap hati orang terhadap firman Tuhan. Ya, Bapak, Tuhan Yesus menyinggung tentang 4 respon yang berbeda. 1 sampai 3 itu respon orang mendengar firman Tuhan yang salah. Yang keempat adalah respon orang yang benar dalam mendengarkan firman Tuhan. Pertama, Bapak Ibu Saudaraku perlu perhatikan benih yang jatuh di pinggir jalan dan dimakan habis oleh burung. Ini menambahkan bahwa benih yang jatuh di pinggir jalan itu juga diinjak orang. Bagi orang Yahudi saat itu, perumpamaan ini sangat mudah untuk dipahami secara intelektual karena antara ladang dengan ladang yang lain itu ada jalan sempit. Nah, jalannya itu keras dan kering di sana. Bapak Ibu, untuk melewatinya, ya antara ladang itu jalannya sangat sempit. Bapak Ibu ingat pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus berjalan memetik bulir gandum di Matius 12 ayat 1. Ya, bagian tanah ini banyak orang lewat di situ. Murid-murid Tuhan Yesus juga pernah memetik bulir gandum di sana. Nah, bagian tanah ini tidak pernah dibajak tentunya kalau kita belajar tentang pertanian, ya, karena bagian antara ladang satu dengan ladang kedua ada jalan sempit yang di tengah-tengahnya itu tidak dibajak, makanya sangat keras tanahnya. Benih yang jatuh di jalan tentu saja tidak bisa masuk ke dalam tanah, bukan? Mereka tetap ada di atasnya. Orang yang lewat akan menginjak benih itu. Burung-burung pun cepat memakan benih yang terlihat di atas tanah. Penerjemah King James tampaknya telah menambahkan kata sambung yang bermanfaat. Inti persoalannya terletak pada kondisi tanah yang memang keras. Hati yang keras, hati yang kering, walaupun ditaburi, ini masih tipe-tipe orang yang tidak siap untuk ditaburi firman Tuhan. Maka iblis dengan cerdik memanfaatkan situasinya. Ia langsung mencuri firman itu untuk memastikan bahwa orang itu tidak percaya dan tidak diselamatkan. Hal ini sesuai dengan catatan lain di Alkitab dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang keempat menjelaskan bahwa iblis telah membutakan mata rohani orang-orang sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil. Ada banyak orang mendengar siaran YouTube tentang siaran agama Kristen, tapi belum tentu mereka mengerti. Bahkan mereka mungkin ada yang menghujat, ada yang mengkritik, ada yang hanya mendengar saja juga ada, ya Bapak Ibu ya. Memang kita tidak bisa salahkan karena ada 2 tipe kalau manusia, ada yang mendapatkan kasih karunia untuk mengerti firman Tuhan, ada orang yang mendengar tetapi tidak memahami. Bapak Ibu, benih yang kedua jatuh di tanah yang berbatu-batu sehingga tidak berakar dan mudah layu. Walaupun petani sudah membajak, kalau petani ingin membajak sawahnya tidak mungkin langsung ditanami benih begitu. Dia bajak, kalau ada batu-batu, kerikil-kerikil yang ada di sekitarnya diambilnya, ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, mungkin petani yang kurang tahu di bawah tanahnya itu ada mungkin beberapa batu-batu yang terselip di tanah. Ya, inilah yang sering tidak diketahui oleh beberapa bagian dari ladang tanah, sehingga para petani mungkin nggak sadar akan hal itu, ya Bapak Ibu. Benih jatuh di tanah yang berbatu sehingga tidak berakar dan mudah layu. Inilah benih yang ditabur cepat menunjukkan pertumbuhan. Ada banyak anak Kristen, orang-orang yang baru percaya, begitu mendengar firman Tuhan dia begitu antusias, begitu bahagia, tetapi semangatnya hanya di awal-awal saja, hanya di permukaan saja. Cepat mengambil suatu persediaan air dan unsur hara di tanah yang tipis itu. Seharusnya tanaman itu akarnya ke dalam, yaitu
menyerap unsur hara di dalamnya, nutrisi, dan ada yang bergerak ke atas. Tapi karena tanahnya tipis, dia hanya bisa bergerak ke atas. Ini tidak bertahan lama karena ada sinar mati yang terik, dia menjadi layu. Ada banyak anak-anak Tuhan yang mungkin baru bertobat, jangan disuruh pelayanan ya Bapak Ibu ya. Kalau ada artis-artis yang baru bertobat, jangan disuruh memimpin sebuah KKR ya, kesaksian dan sebagainya. Takutnya beberapa selang kemudian setelah dia menyaksikan kebaikan Tuhan, ternyata dia terkena kasus narkoba kembali ya. Ini sangat memalukan. Maka gereja Tuhan harus berhati-hati. Jangan sampai kecolongan dalam hal ini. Orang yang baru bertobat bukan untuk disuruh layani, tetapi harus dididik dengan ketetapan Allah. Sehingga benih yang tumbuh ini tidak di batu-batuan, hanya tanah yang tipis di permukaan saja. Sementara bahagia, kemudian kena panas, kena terik, dia tidak kuat, akhirnya dia layu dan hilang. Bapak Ibu, benih yang jatuh di tanah berbatu tentu tidak kuat dalam kondisi ya, dalam pondasi imannya kepada Tuhan. Ingat, hal ini tidak dilakukan karena tanah yang berbatu akarnya pendek ya, persediaan airnya dan unsur haranya juga terbatas, membuat tanaman itu tumbuh dengan cepat dan kemudian menjadi layu dan kering. Arti bagian ini diberikan sebagian orang menunjukkan antusiasme yang luar biasa tentang firman Tuhan. Mereka segera menerima firman itu, menerimanya dengan gegap gempita, dengan semangat, hasrat yang besar, ada harapan dan sukacita, tetapi hanya sebentar saja. Mereka tidak mengangkat pada saat ujian datang, badai penderitaan datang, antusiasme itu menjadi redup bahkan lenyap. Ini patut diperhatikan. Jangan sampai kita tipe-tipe orang Kristen yang menerima benih firman Tuhan yang tumbuh di berbatuan. Injil memang membawa sukacita dan keselamatan kekal, damai sejahtera diberikan Allah kepada manusia yang percaya kepada Injil. Walaupun demikian, tetapi ada semua orang. Tidak semua orang itu bergembira mendengar Injil. Ada orang mendengarkan firman Tuhan tidak bergembira karena punya persepsi dalam dirinya sendiri, punya pemikiran sendiri, sehingga firman Tuhan datang, dia merasa pemikirannya yang benar, firman Tuhan yang salah. Ya, ini yang berbahaya. Sukacita sejati dari Allah itu bersifat permanen, tidak dibatasi oleh keadaan. Jangan mengamini firman Tuhan itu yang indah-indah, berkat-berkatnya saja, tapi kalau memanggul salib, Anda sukacitanya menjadi lenyap. Ini yang tidak diperbolehkan. Ingat, sukacita itu akan semakin terlihat jelas pada waktu kita mengalami penderitaan. Sekolah karakter ya Bapak Ibu ya. Kita perlu berhati-hati dalam situasi ini agar banyak orang mengaku dirinya Kristen, bergembira, tetapi melihat status ekonomi yang mungkin baik, pengkhotbahnya yang nyaman-nyaman, yang tidak terlalu berat-berat, membuat kita tidak berakar di dalam Tuhan. Kalau kita mendengar khotbah yang sangat menemplak pribadi kita, mengoreksi dosa, kita kurang suka. Kita cari pendeta yang lucu, cari pendeta yang bisa membahagiakan kita, karena hidup ini sudah susah. Maka carilah pendeta yang seperti badut gitu, yang membuat orang tertawa. Wah, ini membuat iman kita menjadi tidak berakar di dalam Kristus. Kalau ada badai kehidupan, kita mengingkari kekuatan Injil. Ini yang berbahaya. Ketika benih yang jatuh di semak duri sehingga mati terhimpit dari semak itu. Salah satu musuh dari petani adalah semak dan tanaman liar. Kadang-kadang rumput liar, semak itu sulitnya dicabut. Bapak Ibu, saya punya rumah di depan halaman saya karena dengan tetangga nempel begitu ya Bapak Ibu. Ada tanaman liar yang nempel ke pagar saya. Saya biarkan saja, masih kecil. Saya biarkan, ternyata sudah besar, saya cabut, ternyata sulitnya setengah mati. Akhirnya temboknya menjadi rompal Bapak Ibu. Hancur gitu.
Saya menyesal dari dulu kan waktu masih kecil saya ambil saja sebenarnya ya. Nah, Bapak Ibu, semak belukar, tanaman liar ini begitu cepatnya merambat sehingga kadang-kadang tanaman yang ada di sekelilingnya dibelit ya. Kadang-kadang diambil nutrisinya dan menjadi mati. Ingat Bapak Ibu, kita harus belajar bahwa semak juga melilit tanaman sehingga tidak dapat bertumbuh dengan baik. Firman Tuhan tidak akan bertumbuh dengan baik kalau Bapak Ibu mulai mencintai dunia lebih daripada Tuhan. Sebenarnya tipe benih yang ketiga ini merujuk pada orang-orang yang mendengar firman tetapi kecintaannya terhadap dunia membuatnya mereka tidak dapat berbuah. Dalam hal ini kita perlu mengetahui terjemahan LAI. Kekhawatiran seharusnya itu perhatian. Bagian selanjutnya dari ayat ini berbicara tentang tipu daya kekayaan. Ini tentang mereka yang menginginkan kekayaan, tentang mereka bagaimana caranya supaya cepat naik bisnisnya. Ini ambisinya terlalu tinggi sehingga waktu-waktu beribadah, sehingga waktu-waktu Anda bersaat teduh dengan Tuhan itu dikalahkan dengan segala keinginan dunia yang lebih kuat. Cinta akan dunia mengalahkan cinta kita kepada Tuhan. Ini yang bahaya. Kecintaan terhadap dunia membuat mereka tidak berani berkorban demi pertumbuhan rohani mereka. Hobi menyedot perhatian dan waktu tentunya. Betul kan? Dalam pekerjaan, dalam karir menguras tenaga. Dari pagi hingga malam pulang sudah capek sehingga berdoa, Tuhan, Engkau tahu apa yang ku perlu. Tidur sampai besok paginya. Sudah tidak punya waktu dengan Tuhan karena waktunya sudah habis untuk berkarir mencari kekayaan. Mungkin di rumah sudah selesai bekerja masih cari dunia gemerlapan. Di mall mencari apa, bukannya nggak boleh ke mall, tapi karena waktu-waktu tertentu kita harus gunakan untuk mencari Tuhan supaya rohani kita ini semakin bertumbuh dan kedisiplinan rohani perlu ditanamkan di hati anak-anak, di hati kita sebagai para orang tua, apalagi seorang pelayan Tuhan tentunya ya. Bapak Ibu, kecintaan terhadap dunia itu pendeknya, kedisiplinan rohani itu hal yang nomor sekian, tidak terlalu penting. Nah, ini yang berbahaya. Keempat, benih yang jatuh di tanah yang subur dan berbuah banyak. Menurut ukuran agrikultural waktu itu menghasilkan 10 kali lipat itu sudah tergolong top dalam hasil panen. Biasanya rata-rata panen hanya 7,5, berbuah 30, 60, 100 itu menunjukkan hasil yang sangat banyak. Terlepas itu dari majas hiperbola yang digunakan di sini, hasil yang berbeda, yang penting adalah memberikan hasil ya Bapak Ibu ya. Ingat, benih yang keempat ini menunjuk kepada mereka yang mendengar firman Tuhan. Mendengar bukan asal-asalan di gereja, sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan dunia mayanya, dengan chatting dengan wanita-wanita yang cantik di rupa tapi di kenyataan berbahaya. Bapak Ibu ya, karena aplikasi-aplikasi banyak bertebaran di mana-mana sehingga kadang-kadang orang berpikir istrinya jelek dan orang lain di sana lebih cantik, lebih senang ngomong dengan yang cantik daripada yang jelek. Ini tidak boleh ditiru ya Bapak Ibu ya. Ingat, benih yang keempat ini yang Tuhan inginkan. Saat kita mendengar firman Tuhan, kita mengerti firman Tuhan. Seperti itu yang diterangkan di bagian awal, pengertian ini memang bersifat spiritual. Karunia Allah kita mendapatkannya, kita tidak patut untuk menyombongkan diri. Karena untuk mengerti itu adalah karunia. Ada kuasa Roh Kudus yang membukakan hati kita, pikiran kita. Sehingga kita tercengang, mengerti, oh ini ternyata kehendak Tuhan. Bapak Ibu, tapi jangan lupa ada unsur insani di dalamnya. Ada spiritual dan ada unsur insani, yaitu unsur manusianya. Manusia kita tidak boleh pasif. Kita harus mendengar firman Tuhan dengan cara yang
benar tentunya. Jangan lupa, siapapun orang yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kita dengarkan. Dan kita pun punya basic firman Tuhan. Mari kita cocokkan firman Tuhan itu. Jangan sampai kalau firman Tuhannya salah terus kita tiru. Tapi kalau firman Tuhan itu benar, menempel Anda jangan marah. Karena mengoreksi dosa itu membuat Anda berbuah. Ya Bapak Ibu ya, seorang petani dia akan memotong-motongi daun-daunnya supaya nanti buahnya tumbuhnya bagus. Ingat Bapak Ibu, di satu sisi kita memang membutuhkan kasih karunia Allah untuk menerima firman Tuhan. Di sisi yang lain kita perlu mengembangkan sikap yang benar terhadap firman Tuhan. Datang beribadah, jangan suka telat. Datang beribadah, memuji Tuhan dengan semangat. Tapi kalau waktu mendengar firman Tuhan, ngantuk. Nah, ini yang tidak membuat Anda berbuah dengan lebat. Bapak Ibu, oleh karena anugerahnya kita berbuah lebat oleh kasih karunia Allah. Senantiasa berbagi berkat dengan orang lain, berbagi pengalaman. Orang yang berbuah hidupnya selalu melayani sesama, hidupnya peka terhadap sesama. Terima kasih atas firman Tuhan yang sudah didengar dari awal sampai akhir. Kiranya Allah selalu memberikan karunia buat kita yang mendengar untuk mengerti dan menaruh di dalam hati, melakukan setiap firman Allah sehingga kita berbuah dari hari ke hari menjadi lebih baik. Tuhan Yesus memberkati semua orang yang telah mendengar hari ini. Puji Tuhan. Haleluya.